Saudara-saudara yang ditebus oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah persekutuan kudus ini, terimalah ungkapan salam dan kasih kami yang melayani hari ini. Shalom, horas bagi kita semua. Shalom, horas, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang telah dibebaskan Tuhan dari pandemi virus corona, saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah yang agung bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Pandanglah kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang tekun menanggung penderitaan dan hinaan karena kita. Kitalah yang seharusnya menanggungnya, tetapi Yesus telah memikulnya untuk kita di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, nyanyikanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 82, O Yesus tubugangmu. Hukum Taurat pada peringatan kematian Tuhan Yesus diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 79, Dina Pojot Rohaki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memohon hidup yang kekal, ya Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 449 ayat 1, Sai Solho Tusilang Mi. Jesus,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan kematian Tuhan Yesus yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Mari kita baca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa buliburaknya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 182, Haholongan Nabadia. Peringatan detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 7 perkataan Yesus Kristus ketika dia disalibkan di kayu salib. Pertama, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari lingkup sepenuhnya dari apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun ketidakpedulian mereka akan kebenaran Allah menjadikan mereka tidak pantas menerima pengampunan, doa Kristus di tengah-tengah ejekan mereka adalah ungkapan kasih yang tak terbatas dari rahmat atau anugerah Allah. Yang kedua, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dalam bagian ini, Yesus meyakinkan penjahat yang di sebelah kanan kayu salib bahwa ketika dia mati, dia akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Jaminan ini diberikan karena kasih keselamatannya bagi yang percaya kepadanya, bahkan di saat menjelang kematiannya. Si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sebelum kematiannya, Yesus sebagai anak yang mengasihi ibu manusiawinya memastikan agar ibunya itu ada yang mengurus, yakni muridnya. Yang keempat,
Kira-kira jam 3 sore berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan karena dosa begitu najis dan menjijikkan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali itu saja dalam seluruh waktu keabadian atau kekekalan. Kelima, aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Dengan mengatakan dia haus, Yesus meminta tentara Romawi untuk memberi dia anggur asam, yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk si terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan dia haus, Yesus telah menggenapi nubuat ini. Yang keenam, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata-kata terakhir Yesus yang berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapaknya telah berikan kepadanya, yaitu menebus dosa, memberitakan Injil, melakukan berbagai mujizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya yang telah dilakukan, telah dicapai, telah dipenuhi. Hutang dosa telah lunas dibayar. Yang ketujuh, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 88, Jesusu naung manobus au. Yesus ku naung manobus ausai naing hawa lamaku tudolo Golgata Jinasa asih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk perayaan Jumat Agung pada hari ini yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing diambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Demikian bunyinya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, peringatan kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah termasuk satu perayaan yang besar dalam kehidupan gereja dan juga menjadi peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah dunia yang memberikan dampak yang begitu besar dalam dunia ini sebagai bagian daripada ciptaan Tuhan. Dan pada umumnya gereja akan merangkai perayaan kematian Yesus dengan perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kita menerima pengampunan dosa dari kematian Yesus Kristus. Kita akan dibebaskan dari dosa, maut, dan kuasa iblis. Tetapi hari ini dunia akan mencatat, gereja kita akan mencatat bahwa terjadi perayaan Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, itu tidak dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Karena kita tidak dapat beribadah di gereja, karena kita hanya beribadah di rumah-rumah kita saja, karena dampak pandemi virus corona yang belum tuntas teratasi di negara kita dan juga kota kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, peristiwa kematian adalah sesuatu yang wajar dan biasa kita perhatikan. Tetapi peristiwa kematian belakangan ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Apalagi ketika kematian itu diakibatkan oleh virus corona. Kita tidak dapat memeluk lagi mayatnya.
Kita tidak dapat lagi berlama-lama memandang wajah saudara-saudara yang kita kasihi. Kita tidak dapat lagi dengan leluasa membuat acara keluarga. Bahkan untuk pemakamannya saja kita tidak boleh dekat. Semua itu menambah rasa ketakutan kita dan penderitaan yang semakin bertambah sangat berat bagi keluarga-keluarga. Dan juga kita bertambah penderitaan. Karena apa? Karena para dokter, tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan virus corona, supaya memberikan kesehatan, banyak yang ikut meninggal karena virus corona, terpapar virus corona. Situasi dan kejadian stay at home, di rumah saja, bekerja di rumah saja, mungkin itu memberikan penderitaan juga bagi kita. Kita bisa melihat di Wagrup bagaimana anak-anak sekolah rindu untuk bertemu dengan gurunya, rindu untuk belajar bersama-sama, bermain bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya di sekolah. Kita mungkin rindu untuk bekerja di tempat kita seperti biasa. Dan penderitaan kita semakin bertambah ketika dampak daripada stay at home menjadikan ekonomi kita mungkin semakin merosot. Sementara pengeluaran makin besar, penerimaan tidak ada. Tetapi kita harus menjalani itu semuanya. Itu juga akan bertambah lagi, pengeluaran kita semakin bertambah ketika kita harus beribadah di rumah dengan live streaming dan sebagainya. Kita harus mengeluarkan biaya yang menguras dompet kita untuk beli kuota. Di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, beban hidup yang semakin berat, maka firman Tuhan menyapa kita melalui topik pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kematian Yesus berbeda dari kematian orang pada umumnya. Kematian Yesus dikatakan sebagai kematian manusia yang terkutuk, yang harus mati di kayu salib, di mana Yesus disejajarkan dengan para penjahat ulung. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita, karena dosaku, karena dosamu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kematian Yesus memberikan dampak kehidupan, keselamatan bagi kita semuanya. Kalau para dokter yang meninggal karena melayani, mengobati pasien terpapar virus corona dikatakan sebagai pahlawan, mereka memberikan nyawa mereka harus mati karena mau merawat 1, 2, 3 orang saja. Tetapi Yesus mati bukan untuk 1 orang saja, bukan hanya untuk 1 keluarga saja, bukan hanya untuk 1 bangsa saja, tetapi untuk seluruh dunia. Apakah kita masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia? Firman Tuhan hari ini dimulai dengan penunjukan waktu yang begitu jelas. Dikatakan di situ mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Artinya bahwa peristiwa kematian Yesus di kayu salib bukan cerita dongeng, bukan cerita fiksi, bukan anekdot yang dibuat-buat orang, bukan suatu sinetron yang dibuat orang, hayalan orang, tetapi itu kenyataan yang terjadi dan dicatat dalam sejarah dunia. Jam 12 siang dikatakan di situ bahwa
kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada orang yang mengatakan bahwa kegelapan itu adalah peristiwa gerhana. Tetapi itu dibantahkan karena dunia mencatat bahwa itu terjadi pada hampir mendekati peristiwa Paskah orang-orang Yahudi. Paskah Yahudi dirayakan menjelang atau pada waktu purnama penuh. Artinya tidak akan mungkin matahari dan bulan sejajar. Kegelapan tidak akan mungkin terjadi pada jam 12 siang. Tetapi itu terjadi kalau kita melihat, menarik kembali bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Kegelapan adalah simbol daripada kuasa maut. Maka jam 12 siang ketika Yesus disalib, maka itu adalah peperangan antara kuasa kegelapan dengan kuasa terang, yaitu Yesus sendiri. Kegelapan seakan-akan meliputi, tetapi itu akhirnya akan kalah, dan itu dinyatakan dengan kembalinya terang. Dan pada waktu itu kegelapan sedang mencekam. Yesus berseru kepada Bapa dengan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ale debataku, bahasa tung tadi konomu au. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, bahasa yang dipergunakan Yesus adalah gabungan bahasa Ibrani dan bahasa Aram yang biasa dipakai di tengah-tengah kehidupan umat Israel pada waktu itu. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Tetapi dikatakan di situ bahwa Eli adalah panggilan kepada Tuhan. Allahku. Artinya Yesus bersama-sama dengan Allah Bapa. Ketika dikatakan oleh Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan dia, tetapi itu adalah seruan ungkapan kemanusiaan Yesus ketika dia harus berjuang dengan maut. Dia berseru dengan suaranya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena begitu beratnya penderitaan, begitu perihnya siksaan akibat paku di tangannya dan kakinya. Dia berseru. Dia secara manusia tidak sanggup, tidak tahan lagi. Dia hanya butuh pertolongan daripada Bapa untuk menghadapinya, untuk menahan semua itu sampai dia mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Dia mau dengan sadar untuk menerima penderitaan yang seharusnya untuk manusia berdosa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Tetapi kita diingatkan begitu perihnya, begitu beratnya, begitu susahnya kehidupan kita jika kita jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, dikatakan di situ bahwa ada orang yang mau memberikan minum Yesus. Kalau kita baca ayat paralel yang lain, dikatakan Yesus menolak. Yesus harus dengan sadar, harus dengan rela,
harus dengan kepedihan yang sempurna untuk menebus semua, menanggung semua dosa-dosa yang seharusnya manusia menahan kutuk itu, penderitaan itu. Tapi Yesus sudah menerima itu, sudah memikulnya di atas tubuhnya sendiri. Dia mau. Dia berseru kepada Bapaknya, dan berikutnya dikatakan Yesus bersuara nyaring lagi dan menyerahkan nyawanya. Dungi tosma hosana. Yesus mati. Kematian Yesus membuka dan memberikan jalan untuk sampai di hadapan Bapa yang Maha Kudus. Dengan peristiwa terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah, yang artinya bahwa tidak ada lagi batas antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Kematian Yesus telah menghilangkan batas antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus menjadi perantara yang sempurna supaya kita dapat hadir, berbicara, memohon, berdoa kepada Allah Bapa. Itu sebabnya dikatakan oleh Petrus bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, maka dia menjadi imamat yang rajani, kaum yang kudus, yang dapat berdoa sendiri kepada Allah Bapa hanya melalui perantaraan Yesus. Kita tidak lagi membutuhkan perantara-perantara lain untuk dapat hadir di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Yang ketiga dikatakan kematian Yesus di kayu salib juga memberikan kekuatan untuk bersaksi, untuk menyaksikan kepada orang lain siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, kalau dikatakan di situ kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu bukan orang Yahudi yang mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi ketika mereka menyaksikan, ketika mereka melihat sendiri, mereka mengakui, mereka mengumandangkan, sungguh ini adalah anak Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, mereka berani dengan segala resiko mengatakan bahwa ini adalah anak Allah. Tutudon anak ni debata. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus suatu ketika akan tiba saatnya bahwa segala lidah mengaku, segala lutut bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di mana seluruh dunia akan mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rabi, bukan hanya sebagai tabib, tetapi betul-betul Tuhan dan juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, melalui khotbah Jumat Agung pada hari ini, kita diingatkan supaya kita senantiasa mengingat dan percaya bahwa kematian dan pengorbanan Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Itu sebabnya kita tidak takut lagi menghadapi kematian, karena kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari kematian, maka kita juga akan dibangkitkan dari kematian untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua,
Kalau kita mengatakan bahwa para dokter dan tim medis yang mati untuk menyelamatkan 1-2 orang yang terpapar virus corona itu sebagai sesuatu atau pahlawan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pahlawan kesehatan, apakah kita tidak terlebih lagi dengan Yesus yang telah mati bukan hanya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk satu negara, satu suku, tetapi untuk seluruh dunia. Dia telah rela menderita, menanggung semua kutuk yang seharusnya kita yang harus memikulnya. Apakah kita masih ragu-ragu untuk menyebut dan mengakui Yesus sebagai juru selamat dunia? Apakah kita masih ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya? Apakah kita masih berani mengatakan bahwa Yesus itu ketika kita melihat salib Kristus itu sebagai jin kafir dan sebagainya? Mari saudaraku, kita diingatkan bahwa ketika kita melihat salib Kristus itu adalah bukti cinta kasih Kristus kepada kita. Yang ketiga dikatakan kepada kita, dalam menghadapi dampak pandemi virus corona yang saat ini di mana banyak gereja yang tidak dapat dibuka pada hari Minggu akibat larangan anjuran pemerintah untuk berkumpul untuk mencegah penyebaran virus corona. Ingatlah, Yesus telah merombak bait Allah dengan dirinya sendiri. Ingatlah bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, gereja itu bukan itu tempatnya, tetapi dikatakan buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya, sebagaimana di dalam nyanyian kita Kidung Jemaat 257. Gereja adalah orangnya. Ketika kita berada di satu tempat, kitalah sebenarnya gereja. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, bait roh kudus. Dikatakan kepada kita, mari jadikan rumahmu sebagai tempat memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Lakukan ibadahmu dengan keluarga pada jam kebaktian yang sama. Lihat itu kesempatan untuk kita memperdengarkan, mengumandangkan nyanyian kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan bahwa dengan setiap orang memuji Tuhan, beribadah pada jam yang sama, dalam setiap tempat, dalam setiap sudut ruangan, setiap kota, setiap pelosok desa. Ketika orang-orang Kristen berdoa, ketika warga HKBP, jemaat HKBP berdoa bersama-sama memuji Tuhan, sungguh seluruh dunia ini akan memuji Tuhan. Oleh karena itu, beribadahlah dengan hati yang tulus ikhlas. Berikutilah ibadah itu dengan sikap yang baik, dan tunjukkan bahwa kita itu percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang terakhir dikatakan kepada kita, kalaupun saat ini kita tidak dapat menerima perjamuan kudus, karena bagi teologi HKBP perjamuan kudus hanya dilayani oleh pendeta, maka jangan tergoda untuk menerima perjamuan kudus secara daring atau online, tetapi dengan sabar kita menunggu sampai kita dapat beribadah bersama-sama di gereja, kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah kita, tidak ada lagi pembatasan, maka kita akan menerima perjamuan kudus secara langsung dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selamat Jumat Agung,
renungkan firman Tuhan, renungkan penderitaan Yesus mati di kayu salib, supaya kita semakin menjauhi diri kita daripada dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama merenungkan penderitaan Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami diingatkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa perbuatan kami yang kami lakukan itu bagi orang-orang di tengah-tengah keluarga terdekat kami, bagi anggota-anggota di luar kami, bagi masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Terutama Engkau telah menebus kami daripada dosa-dosa perbuatan kami yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Bapa sorga, begitu juga pada saat ini biarkan kami mengimani ya Tuhan bahwa kematian-Mu adalah untuk keselamatan kami. Dengan kematian-Mu kami telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami semakin menjauhkan diri daripada dosa, kami dimampukan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa sorga, jika pada saat ini kami tidak dapat menerima perjamuan kudus karena kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kami bahwa Engkau telah menebus kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, maka dosa kami telah diampuni ya Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup yang baru dan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Mampukan kami untuk senantiasa setia kepada-Mu saja dan mengaku bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat dunia ini dan Juru Selamat kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut,
Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.